dibawakan oleh Saudara Ima. Kepada Saudara Ima kami persilahkan. Ya, baik teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa. Doa saya pimpin secara agama Katolik. Yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini, telah mengumpulkan kami walaupun hanya melalui virtual Zoom. Tuhan berkati acara kami pada malam hari ini supaya berjalan dengan lancar hingga akhir acara selesai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya lanjutkan ke MC. Ya, terima kasih. Untuk acara berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Saudara Gigi, kami persilakan untuk menyampaikan poin-poin penting dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih Gigi. Sebentar ya, nunggu ini PPT-nya Pak Arya. Nah, oke, mungkin sambil ngobrol dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ketua UKP udah nggak sabar nih. Dari kemarin ada ketua yang udah siap banget buat udah ngadain oprek ya teman-teman. Tapi ternyata kita baru bisa mengadakan rapat secara virtual di hari ini. Jadi mungkin udah teman-teman udah menunggu lama, udah bersabar buat ini, buat apa itu dapat kepastian untuk diadakannya oprek. Nah, sekarang kita akan membahas tentang koordinasi UKP. Nah, sebentar ya teman-teman, PPT-nya ditunggu ya teman-teman. Oke, sambil mengisi, untuk presensinya nanti saya kirimkan melalui room chat di pertengahan acara, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, sambil cek dulu teman-teman, dari udah ada ketua UKP apa aja di sini. Coba ya yang aku panggil bilang ada atau hadir ya. Nah, sambil nunggu PPT-nya keluar, dari UKP Bioscience ada nggak? Ada nggak ya? Oke, kalau belum ada lanjut dari fotografi udah ada belum ya ketuanya? Hadir. Oke, selanjutnya dari ketua UKP Futsal ada nggak nih teman-teman? Udah hadir belum ya? Oke, nampaknya belum hadir. Selanjutnya ada UKP Badminton. Udah hadir belum ya ketuanya? Sudah. Oke, kalau udah hadir. UKP Voli. Oke, nampaknya belum ada ya. Kita tunggu teman-teman. Oke, dari UKP Permainan Anak. Belum ada juga. Partner saya itu ya apa namanya, terkendala sinyal, jadi dia keluar masuk Zoom gitu. Oh, oke. Nah, selanjutnya dari UKP Musik Gesek, udah ada belum nih teman-teman? Oh, Voli hadir. Oke. Selanjutnya dari UKP Band. Ketuanya udah hadir? Udah, Mbak. Mbak, oke. Saya dari UKP Choir. Ketuanya sudah hadir? Oke, dari UKP Karawitan.
Oke, kalau belum ada, sambil kita tunggu ya. Dari UKP Montessori, terakhir nih, udah hadir? Hadir. Nah, oke, buat teman-teman yang udah hadir. Nah, ini PPT-nya udah bisa dibuka ya, teman-teman. Oke, saya di sini selaku moderator. Sebelumnya, moderator sekaligus yang akan menjelaskan tentang apa yang akan kita bahas di rapat kali ini. Sebelumnya, aku tadi udah kenal belum ya, teman-teman? Belum. Oh, belum ya? Belum. Oke. Oke, kenalkan nama aku Kezia Pia Nicola dari, biasa dipanggil Zuzi. Nah, aku sekaligus jadi CO kesenian. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja ya, teman-teman. Slide selanjutnya. Sebentar ya, ini Nah, ada error. oke, Bu, ditunggu ya. Oke, sambil menunggu ini slide yang akan kita tampilkan itu adalah aku akan membacakan secara singkat, teman-teman. Mungkin kemarin, ini informasi aja buat teman-teman, kita udah mengadakan rapat sosialisasi ini program kerja pada ketua dan wakil ketua. Nah, mungkin ada dari teman-teman dan ketua sama wakilnya yang udah mengirimkan proker 1 tahun ini dari HMPS. Nah, nanti kita akan review lagi ya buat teman-teman. Mungkin nanti kalau udah ada slide-nya, teman-teman bisa lihat. Nah, di informasi aja ya buat teman-teman, karena emang kita kan di kondisi daring ya teman-teman. Mungkin kebanyakan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti juga sifatnya adalah daring. Untuk kegiatan luring mungkin bisa digantikan dengan kegiatan daring atau mungkin ditunda ya, seperti itu. Oke, PPT-nya belum ada ya teman-teman. Oke, ditunggu ya teman-teman. Atau mungkin bisa sambil aku bacain ya isi PPT-nya. Yang pertama adalah tanggal pada bulan Februari, kita belum tahu tanggalnya kapan karena kita belum membuat kepanitiaan ya. Mungkin saat nanti kepanitiaan sudah dibentuk, nah baru bisa dipastikan kapan kegiatan ini akan berjalan. Yang pertama adalah kegiatan regenerasi dan makrab HMPS. Maaf, itu pelaksanaannya seharusnya luring ya teman-teman, tapi dalam kegiatan seperti ini mungkin nanti akan dilaksanakan secara daring. Tapi kita belum tahu kelanjutannya seperti apa karena ini sudah bulan Februari ya teman-teman. Oke, selanjutnya sambil menunggu ya teman-teman. Yang kedua, pada bulan Maret kita akan melaksanakan kegiatan TELWIS semester genap. Nah, tapi pelaksanaannya kita belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakannya karena ini kita masih menunggu kebijakan dari Prodi apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah pada bulan April nanti kita akan melaksanakan kegiatan Pak Ibu E. Nah, ini pelaksanaannya kemungkinan akan dilaksanakan daring seperti tahun kemarin. Nah, ini sekedar informasi buat teman-teman nih. Kemarin kan kita melaksanakan Pak Ibu E pergantian Pak Ibu E-nya pada akhir tahun ya. Nah, kemungkinan di tahun ini kita akan mundurkan jadwal kegiatan Pak Ibu E tersebut juga di akhir tahun karena Pak Ibu E ini belum ada 1 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya April udah oprek, udah pemilihan Pak Ibu E yang baru, mungkin terlalu cepat ya teman-teman. Nah, oke. PPT-nya masih belum ya teman-teman. Selanjutnya aja ya. Untuk bulan Mei, kita nanti akan mengadakan Dies Natalis. Pasti teman-teman sudah tahu kan Dies Natalis itu seperti apa. Nah, oke. Sambil menunggu PPT ya. Itu akan dilaksanakan secara daring, seperti tahun kemarin ya teman-teman. Nah, bisa lanjut ke slide ya tuh.
Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, teman-teman. Boleh banget kalau kalian mau foto atau mau nge-screenshot, buat kalian kirim ke anggota kalian atau disebar ke teman-teman kalian, karena kan kita nggak tahu mereka udah pernah ikut kegiatan atau kegiatan kepanitiaan atau belum ya teman-teman, karena kita di sini juga membutuhkan poin kan buat lulus. Nah, oke, selanjutnya aja ada di bulan Mei. Nah, kita akan mengadakan kegiatan community service learning yang juga akan dilaksanakan secara, nah ini kita belum tahu sih mau dilaksanakan secara luring atau daring. Nah, itu mungkin nanti tergantung kebijakan prodi dan juga tergantung pada nanti kepanitiaannya akan seperti apa ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bulan Agustus, nah ini informasi buat teman-teman, lomba mendongeng ini adalah lomba yang akan pertama kali kita laksanakan di PGSD ini. Nah, ini tingkatnya nasional. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran gimana sih ikuti kepanitiaan yang nasional, teman-teman boleh nih nanti ikut kepanitiaan ini yang akan dilaksanakan secara daring. Yang selanjutnya adalah bulan Agustus juga ada Insipro. Nah, kita belum tahu pelaksanaannya seperti apa. Kemungkinan bisa dilaksanakan daring seperti tahun selanjutnya. Tahun sebelumnya maksudnya. Yang selanjutnya adalah bulan Agustus juga ada lomba PKM Prodi. Ini juga akan dilaksanakan daring ya teman-teman. Oke, next slide. Oke, di bulan September nanti kita akan melaksanakan kegiatan LKTD mahasiswa, yaitu HMPS dan semester 2, yang akan diadakan luring, tapi kita belum tahu karena masih di saat pandemi seperti ini, mungkin nanti bisa dilaksanakan secara daring atau bagaimana. Di bulan September juga nanti akan diadakan seminar nasional yang akan dilaksanakan secara daring ya. Kemungkinan ini nggak masalah ya kalau seminar nasional diadakan daring gitu. Seperti mungkin kita pernah melaksanakannya. Selanjutnya bulan September ada Pelwis semester ganjil. Nah, ini juga sama seperti Pelwis semester genap, kita belum tahu, tergantung kebijakan dari prodinya. Yang selanjutnya di bulan Oktober kita akan melaksanakan, ini bukan kita ya, mungkin HMPS, yaitu studi banding HMPS. Seharusnya sih dilaksanakan secara luring, tapi kita menunggu kebijakan dari prodi juga dan melihat situasi ya teman-teman. Yang selanjutnya di bulan November ada Bazar Multikultural, yang ini biasanya dilaksanakan secara luring ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu sebelumnya seperti apa, tapi kemungkinan di tahun ini akan dilaksanakan secara daring. Dan di bulan November juga akan diadakan di DOSMA, yaitu Dialog Dosen Mahasiswa, yang akan dilaksanakan daring, seperti baru saja kita kemarin melaksanakannya ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini program kerja HMPS 1 tahun nih. Mungkin teman-teman bisa screenshot atau difoto, bisa dibagikan ke teman-teman. Ini mungkin informasi yang sangat berguna buat teman-teman yang belum pernah ikut kepanitiaan ya. Oke, lanjut aja ke inti acara kita. Nah, ini aku mau tanya tuh sama teman-teman. Teman-teman udah tahu belum sih PJ setiap UKP? Jawab dong. Udah tahu belum PJ-nya? Belum. Belum. Nah, padahal kita udah Belum, Kak. Nah, kalau belum di sini mungkin ada dari PJ-nya ya. Kalau misalnya aku sebut namanya, kontak personnya boleh bilang, halo aku misal Fitri ya, halo aku Fitri, salam kenal ya gitu. Itu mungkin boleh ya teman-teman yang ada di kontak person. Oke, yang pertama adalah UKP Bioscience. Ini penanggung jawabnya dari divisi pengembangan mahasiswa. Kontak personnya ada Fitri. Ada Fitri? Fitri ada nggak ya? Oke, kalau nggak ada, teman-teman bisa catat nomornya biar nanti pas selesai kegiatan ini jangan sampai ada pertanyaan, aku nggak tahu tadi nomor kontak personnya PJ UKP itu siapa ya? Jangan sampai teman-teman tanya lagi ya. Mungkin ini bisa difoto atau di screenshot gitu, atau langsung di add kontak bisa teman-teman. Yang kedua adalah UKP fotografi, penanggung jawabnya divisi desain kreatif. Kontak personnya ada Chandra, ada ini. Oh ya, mungkin kalau nggak ada, teman-teman bisa langsung catat kontak personnya ya, teman-teman. Nah, ini olahraga nih. Banyak banget ya olahraga, ada futsal, badminton, voli,
Penanggung jawabnya ada divisi olahraga, kontak personnya adalah JJ. Oh, nama saya JJ. Nah, kebetulan JJ tadi MC ya teman-teman. Yuk. Oke, selanjutnya ada permainan anak dari divisi sosial. Kontak personnya adalah Dara. Mungkin juga nggak ada di sini. Bisa teman-teman langsung catat nomornya, biar nanti kalau misalnya ada keperluan apa, bisa langsung tanya. Atau mau ngadain oprek atau bagaimana. Yang selanjutnya adalah PGSD Musik sama Karawitan. Ini banyak banget ya. Penanggung jawabnya adalah divisi kesenian. Kontak personnya adalah saya sendiri. Nanti teman-teman bisa catat nomor saya, bisa kalau mau tanya-tanya tentang oprek atau tentang hal lain, tentang yang berhubungan sama UKP ya maksudnya, boleh tanya ke saya. Yang saya adalah UKP Montessori, penanggung jawabnya adalah divisi pengembangan mahasiswa juga, kontak personnya ada Fitri. Nah, apakah sudah disimpan nomornya teman-teman atau di screenshot atau ditambahkan ke kontak? Kalau sudah, bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman ya. Berapa sih dana yang dianggarkan dari Prodi untuk setiap UKP? Nah, dana yang dianggarkan adalah sebesar 4 juta rupiah. Nah, dana ini mungkin bisa dipakai semisal ada lomba atau kebutuhan apapun yang ada di UKP, bisa pakai dana ini. Nanti bisa didiskusikan sama penanggung jawab setiap UKP-nya. Nah, terlebih di saat daring seperti ini ya teman-teman, mungkin ada yang bingung gimana ya biar UKP-nya tetap aktif atau bagaimana. Nah, kita nanti akan berikan kiat-kiat biar gimana sih UKP-nya tetap berjalan walaupun di tengah pandemi. Oke, kita langsung next ke slide selanjutnya aja ya teman-teman. Nah, ini dia adalah kebijakan oprek UKP. Yang pertama adalah teknik oprek diserahkan pada UKP masing-masing. Dari HMPS menyerahkan opreknya ke pengurus. Nah, kalian boleh gimana sih mau dibikin seperti apa opreknya? Kita nggak membatasi. Misalnya kalian mau dibikin secara mau Zoom atau bagaimana, kita memperbolehkan aja. Tapi yang pasti kalian harus tetap koordinasi ke setiap penanggung jawab dari setiap UKP yang ada, supaya kita juga tahu ya dari HMPS, UKP-nya ini udah ngadain oprek belum sih, atau mereka aktif nggak sih, gitu. Yang kedua adalah HMPS akan bantu publikasi pelaksanaan oprek. Silakan menghubungi Humas HMPS atau PJ UKP Humas HMPS. Kalau saya teman-teman nggak mau ribet, harus udah menghubungin penanggung jawab, harus hubungin Humas, bisa langsung ke penanggung jawab UKP-nya aja, nggak apa, nanti biar kita sampaikan ke Humas HMPS. Nah, kontak personnya di situ ada Meita dan Ica. Mungkin bisa dicatat ya nomornya teman-teman, atau di screenshot atau bagaimana. Oke, selanjutnya. Next. Nah, ini mungkin menurutku adalah poin penting ya di rapat kita, yaitu adalah ide pengaktifan UKP selama pandemi. Nah, kemarin dari HMPS udah istilahnya muter otak, apa sih yang bisa kita bisa kasih inspirasi apa sih ke teman-teman ketua untuk UKP-nya ini tetap aktif di masa pandemi. Yang pertama adalah menjalin komunikasi yang baik dengan anggota, yaitu dengan mengadakan virtual meeting ya teman-teman. Nah, di sini aku mau tanya sama teman-teman, selama pandemi kemarin UKP-nya gimana nih? Ada komunikasi yang baik nggak melalui WA atau Zoom atau bagaimana? Bisa dijawab teman-teman? Tidak, Kak. Tidak. Oh, kenapa itu kok tidak? Belum sempat atau gimana? Ya, jadi kayak nggak ada kabar gitu. Oke. Ya, mungkin nanti bisa diperbaiki ya teman-teman. Jangan sampai gara-gara pandemi persaudaraan kita putus gitu ya. Maksudnya antara pengurus atau teman satu sama yang lain di UKP jadi nggak ada komunikasi kan juga nggak baik ya. Nanti misalnya pas pandemi udah berakhir kok pas kita masuk, kita kamu siapa gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah
mengajak anggota belajar bersama melalui video. Mungkin poin kedua dan ketiga ini sama ya teman-teman, membuat video. Nah, kita menyarankan nih buat teman-teman bisa membuat video. Misalnya nih buat UKP musik gesek nih yang pengurusnya kebetulan ada di Jogja atau di rumahnya dia punya alatnya, atau ini buat UKP lain juga bisa ya. Mereka bisa merekam dirinya biar mereka ngasih tahu nih materi apa. Kita kalau misalnya kita belum bisa ketemu nih, kan kita nggak apa-apa belajar materi-materi dasarnya dulu, biar nanti pas kita ketemu kita udah punya ini nih materi dasar, kita udah punya skill dasarnya gitu. Pas kita ketemu kita nggak blank. Kalau pas UKP kita mau bahas apa, kayak kita harus mulai dari nol. Nah, mungkin ini bisa jadi sarana yang baik itu ya, buat biar tetap aktif gitu, pengurusnya juga biar kreatif gimana sih ngasih video. Nggak harus ngebuat video teman-teman, kalau misalnya kalian dapat video di YouTube, bisa kalian bagikan ke teman-teman yang ada di UKP, di grup gitu, dan kemungkinan juga nggak harus seminggu sekali kok, misalnya nggak ada kuota buat lihat YouTube gitu, nggak apa 2 minggu sekali, tapi tetap kalian pantau gitu, biar ini nggak mati ya, kayak tadi misalnya nggak ada komunikasi kan jadi dirasa kurang baik ya gitu teman-teman. Mungkin ini ketua-ketua UKP bisa dipikirkan, sepertinya ini idenya masuk akal nggak sih gitu. Ini berlaku kok buat kayak olahraga, bisa dikasih materi dasar tentang gimana caranya menendang bola yang benar gitu, atau apapun itu. Aku tahu pasti kalian punya kreatif lah, kalian punya ide yang kreatif gitu buat selalu mengembangkan UKP ini. Oke, poin yang keempat adalah mengadakan kelas online atau webinar dengan topik sesuai UKP dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya. Nah, ini nggak harus orang yang benar-benar ahli kayak artis, nggak harus teman-teman. Misalnya kalian lihat, oh orang itu tuh bisa banget, udah pro gitu. Kalian bisa nih mengadakan virtual meeting atau lewat apapun itu, atau di Instagram kalian bagikan, kalian minta beliau untuk menyampaikan topik yang sesuai dengan UKP-nya. Misalnya kalau sepak bola, gimana sih pengalaman beliau tentang persepak bolaan atau musik atau apapun itu ya teman-teman, bisa seperti itu. Yang kelima adalah mengadakan virtual exhibition, itu adalah tadi apa ya? Mungkin ini pameran virtual. Nah, ini nggak harus, tapi pameran tuh nggak harus yang kayak poster ditempel, terus kalian harus lihat, harus datang ke tempat itu kan nggak harus ya. Sekarang ada sosial media, kalian bisa share itu ke Instagram, ke Twitter, atau apapun itu. Nah, ini biar tetap memacu semangat antara anggota UKP, biar mereka di masa pandemi ini pasti banyak tugas ya. Tapi kalau lihat pameran kayak, oh dari fotografi nih, kan menarik banget gitu, bisa menjadi semangat gitu. Yang keenam adalah mengikuti perlombaan. Nah, semisal ini kan banyak banget ya teman-teman perlombaan yang diadakan, mungkin perlombaan band atau apa gitu yang mungkin masih sama-sama di Jogja, kan kalian bisa kumpul ya, jangan banyak-banyak sih, maksudnya tetap jaga jarak gitu buat bisa ikutin lomba. Nah, atau yang ketujuh ini mungkin poin yang bagus nih, ini mengadakan perlombaan. Nggak harus kok mengadakan perlombaan harus tingkatnya nasional, nggak harus. Kalau misalnya kalian bisa ngadain antar prodi atau buat PGSD aja nih, itu udah merupakan sesuatu yang bagus gitu di masa pandemi ini. Jadi kalian tuh aktif gitu. Nanti siapa tahu besok dananya dinaikin lagi ya teman-teman, ya kita kan nggak tahu ya. Oke, selanjutnya next. Nah, untuk ini bisa langsung dilanjut ke MC ya, tapi sebelum itu mungkin dari ketua atau wakil ketua Pak Ibu ada yang mau menambahkan dari apa yang saya sampaikan? Nah, gimana Pak Ibu atau ketua, ada yang mau Dari aku sih nggak ada sih. Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke MC ya. Silahkan Kak Gigi. Oke, terima kasih Gigi.
untuk pemaparan tentang poin-poin penting dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, saat ini kita akan memasuki sesi sharing, di mana teman-teman perwakilan UKP dapat membagikan cerita atau memberikan pengalaman tentang kegiatan UKP, kegiatan selama masa pandemi, seperti itu teman-teman. Kepada teman-temannya dipersilakan. Halo teman-teman yang ingin bercerita-cerita ria, mungkin ingin menyampaikan sesuatu, boleh. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya koordinator dari UKP Dolanan Anak. Saya tuh mau tanya, ini setiap UKP itu ada desain pembimbing nggak ya? Oke, ya untuk setiap UKP itu sebetulnya pasti ada dosen pembimbingnya, seperti itu, Kakak. Kalau kan UKP ini kan UKP baru, ini baru buka ketika HMPS yang 2 tahun yang lalu, dan itu dari awal buka UKP ini belum ada kegiatan, cuman kami kemarin baru kayak bantu untuk kakak-kakak skripsi di Parade Gamelan, terus kegiatan kolaborasi sama Montessori, dan baru itu. Terus saya sebagai koordinatornya itu, saya tuh bingung mau mulainya dari mana, karena saya tuh masuk UKP ini itu ketika waktu HMPS divisi sosial itu diberi tanggung jawab untuk menjadi petanggung jawab dari UKP yang baru ini. Terus kemarin tuh ada sih dosen pembimbing, cuman karena mungkin daring, terus dosennya juga kan sibuk juga untuk ngisi perkuliahan kita. Jadi UKP itu sampai sekarang itu nggak ada kegiatan, nggak berjalan. Sedangkan saya pribadi, saya mau memulainya aja bingung. Kemudian dengan daring juga, kesibukannya juga sangat padat, karena nggak cuman di UKP ini saya ikut kepanitiaan, tapi saya juga ikut organisasi di luar kampus. Jadi kalau bisa dari panitia MPS-nya, kalau memang mau benar-benar untuk membangkitkan UKP-nya, mungkin bisa dikoordinasiin sama dosen-dosennya. Jadi kami tuh nggak bingung mau buat kegiatannya gimana, sedangkan anggotanya juga tuh cukup minim, nggak nyampe 20 orang malahan. Kalau kami mau buka open recruitment lagi, apa yang kami tawarkan itu nggak ada gitu loh. Jadi pasti kan kalau kita mau buka oprek itu pasti ada penawaran yang menarik kan, sedangkan ini nggak ada. Jadi mungkin dari HMS bisa bantu ya. Oke, terima kasih Kakak. Mungkin untuk ketua atau wakil ketua dapat menjawab kegelisahan dari Kakak dari Dolanan Anak, seperti itu ya. Mungkin dari Pak Ibu juga bisa membantu. Oke, halo. Selamat malam semuanya. Maaf ya, izin off cam karena sinyal di tempat saya baru tidak memadai. Nah, memang jadi untuk UKP Dolanan Anak itu permainan anak itu kemarin kan ada dosen pembimbingnya. Nah, dosen pembimbingnya itu kalau untuk sekarang itu hampir semua UKP itu jadi satu
dengan Pak Damai. Sedangkan Pak Damai sendiri pun sampai sekarang kita hubungi belum merespon. Nah, mungkin untuk yang UKP dolanan anak, apakah kemarin sudah pernah ada kegiatan kan Kak? Sudah. Apakah ada dokumentasinya? Kayaknya ada, cuma nanti coba aku cari dulu ya. Nah, kalau ada, nah itu dokumentasi itu bisa di upload dalam sosial media. Kalau dolanan anak belum memiliki sosial media, bisa dibuat sosial media di Instagram atau apa. Terus nanti kita bantu untuk open recruitment-nya, Kak. Jadi sampai sekarang apakah masih ada anggota yang tersisa, Kak? Masih ada anggota tersisa kok, cuman apa yang kita tawarkan ke mereka gitu loh, biar mereka mau join, mau gabung ke UKP ini. Sedangkan tujuan dari dolanan anak ini aja belum belum pasti, belum tahu gitu loh. Dulu ada sebelum buat ini, saya itu pernah ada pertemuan sama Bu Irin sama Bu Maya. Cuman setelah itu nggak tahu, nggak ada respon lagi ke kami gitu loh. Nah, mungkin kalau seperti itu nanti bisa hubungi Bu Maya atau Bu Irin. Tapi kalau setahu saya itu kalau dolanan anak itu yang dosen pembimbingnya sejak awal itu Bu Irin ya yang pokok tuh. Nah, nanti kalau mungkin kesulitan untuk mengontak dosen, nanti bisa dibantu dari PJ dolanan anak yang ada di HMPS. Nanti kita akan bantu untuk berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Dan sebisa mungkin kalau kakak dan teman-teman bisa, itu nanti segerakan oprek saja, Kak. Mungkin ada juga yang tertarik. Nah, nanti di situ untuk kegiatannya nanti bisa ditawarkan, karena ini kan juga berhubungan dengan mata kuliah semester 3 ya? Iya. Ya, itu kan bisa menjadi sarana, kan semester 3 kan kita juga ada matkul itu. Jadi mungkin di dalam UKP ini kita bisa lebih memperdalam untuk matkul itu atau lebih memvariasikan permainan-permainan anak. Nah, itu bisa dijadikan daya tarik, Kak, menurut saya. Boleh minta tolong nggak PJ dari UKP Dolan Anak mungkin bisa menghubungi Bu Irin atau Bu Maya. Soalnya saya pernah menghubungi, cuman karena kuliah daring, jadinya ibu beliau lebih udah mikir kuliah dulu aja gitu. Terus kalau mau oprek, kayaknya kita tuh harus tahu mendirikan UKP ini tuh buat apa gitu loh. Jadi terus nanti kegiatannya apa aja, ya kita harus tahu itu dulu baru kita mau oprek. Kalau misalnya kita mau oprek tapi kita sendiri, anggota-anggota kita sendiri aja nggak tahu, jadi kayak malah malu-maluin gitu loh. Oke, baik Kak, kalau seperti itu nanti biar Kak PJ dari HMPS membantu untuk berkoordinasi dengan dosen terkait, dan nanti bila ada informasi lebih lanjut kami akan kabari Kakak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada kakak yang telah berbagi pengalaman atau keluh kesahnya kepada kita. Nah, untuk berikutnya mungkin dari UKP lain bisa memberi atau menyampaikan sesuatu kendala atau ingin curhat seperti itu.
Dari Montessori boleh. Oh, boleh. Silakan ke Mbak. Malam semua. Ya, selamat malam. Aku sebenarnya cuma mau usul sih buat Yuvita tadi itu, kan Montessori kan sama dolanan anak hampir sama ya, jadi kayak ada medianya gitu toh. Lah kalau dari Montessori sendiri agenda tahunannya itu ada yang namanya Zoom buat media. Nah itu nanti kamu bisa cari dari YouTube Yuv, atau enggak kamu misal ke kampus nanti bikin video kamu ngajarin mereka buat main dolanan anaknya itu gimana, penjelasannya apa aja gitu kalau dari aku ya. Terus kamu juga bisa bikin kayak kuliah umum gitu yuk. Kuliah umum untuk permainan anak itu apa namanya? Apa ya namanya? Bermanfaat nggak untuk anak-anak pada zaman sekarang gitu kan, sekarang pada main gadget dan lain-lain ya. Jadi mungkin Yuvita bisa rencanain yang kayak gitu. Nah nanti kamu tulis dulu toh prokermu 1 tahun itu apa, terus kamu foto kirim ke Pak Damai sendiri gitu. Soalnya kemarin aku ya gitu ngefoto tak kirim ke Pak Damai, dibales juga Pak Damai katanya cuma lanjutkan sip gitu, nggak apa-apa. Dan sekarang semuanya sama Pak Damai toh gitu Yuv. Oke, Gaby, terima kasih. Oke, kalau dari Montessori sendiri sih udah ada prokernya, tinggal dilaksanain aja. Terus habis itu udah mau oprek juga minggu depan. Mau minta tolong aja buat teman-teman HMPS buat nge-story terus ya brosur opreknya buat Montessori. Soalnya orangnya juga sedikit banget dan nggak ada yang jarang yang minat gitu loh. Padahal itu tuh bermanfaat banget bagi kita semua. Kalian dari semester 1 pasti kan denger toh Montessori gitu toh. Sampai semester ini pun aku juga denger terus gitu loh. Jadi minta tolong aja buat di-up terus. UKP yang lain juga di-up terus biar banyak yang ikut, biar pada tertarik. Itu aja sih. Oke, Mbak Gaby. Nanti kami dari panitia HMPS membantu untuk menyebarluaskan informasi dari Commute. Oke, terima kasih Kak Gaby untuk pemaparannya atau usulnya. Kami dari HMPS nanti membantu untuk menyebarluaskan informasi dari UKP Montessori sendiri. Ya, seperti itu, Kak. Oh ya, aku Untuk sama mau tanya. Mau nanya boleh? boleh, Kak. Kalau Montessori ke lab itu harus izin ke siapa? Ke HMPS atau ke Pak Her? Soalnya kan kita mau bikin video gitu loh. Oke, izin menjawab. Itu kalau ke lab Montessori nanti bisa langsung ke sekre ya Kak, terus minta tolong sama Pak Her, terus nanti harus jelas tujuannya mau ngapain gitu, terus nanti dikasih kuncinya. Oh iya, berarti enggak ke PJ toh, ke Pak Her toh? Ya, ke sekretariat. Ya, makasih ya. Sama-sama. Oke, untuk yang UKP lain mungkin seperti UKP olahraga. Karena kan kita tahu kegiatan olahraga itu sendiri kan banyak yang terkendala mungkin karena untuk olahraga sendiri kalau dalam bidang online mungkin agak susah kegiatannya. Jadi kepada UKP olahraga mungkin dapat memberikan curhatannya atau keluh kesahnya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, sebelum dilanjutkan untuk sharingnya. Sebelumnya selamat malam kakak-kakak dan juga teman-teman semua. Oke, selamat malam. Izin menyalurkan inspirasi. Sebelumnya kan tadi siang kebetulan saya bertemu dengan Pak Damai untuk menanyakan khususnya UKP olahraga. Itu pertanyaan yang pertama itu untuk oprek. Untuk oprek sama Pak Damai sudah disetujui. Lalu untuk kegiatannya itu kan tadi saya sudah memberikan usul seperti teman-teman UKP itu memberikan video kepada anggotanya. Tetapi
menurut Pak Damai sendiri, itu kalau di bidang olahraga sepertinya aneh. Kemudian Pak Damai memberikan saran untuk UKP olahraga itu mungkin bisa mengganti kegiatannya dengan seperti membuat poster atau logo mengenai kesehatan dengan kesehatan selama masa pandemi ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Jadi Mbak Anggi ini sendiri rekan saya sebagai CO olahraga begitu ya teman-teman. Jadi sebetulnya kami itu udah meminta informasi dari Pak Damai, tapi dalam beberapa hari ini memang tidak ada respon. Jadi salah satu anggota saya pergi ke kampus untuk menanyakan bagaimana kegiatan UKP olahraga itu akan dilaksanakan atau tidak seperti itu. Nah, untuk teman-teman UKP olahraga yang semester lalu yang ingin menyampaikan gagasannya atau apanya bisa dipersilahkan. UKP badminton, voli, futsal, dipersilahkan. Halo, UKP olahraga. UKP futsal. Jika tidak ada, mungkin dari UKP lain, dari UKP kesenian mungkin. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Di koordinatornya fotografi. Saya mau konfirmasi sebelumnya. Tadi di bagian tabel yang tentang pelaksanaan kepanitiaan, mau nanya, itu yang PGSD TOSI itu sebenarnya untuk tahun ini tuh ada atau enggak? Karena kan waktu tahun 2020 itu enggak ada ya, maksudnya enggak terlaksana. Tapi di tahun 2009 itu sempat terlaksana. Nah, di sini aku mau konfirmasi, sebenarnya PGSD TOSI di tahun 2021 ini ada atau enggak? Karena dari aku sebenarnya perkembangan dari UKP fotografi itu kemarin kami sempat bekerja sama dengan SD Marsudirini. UKP fotografi itu membuat video profil sekolah SD Marsudirini. Nah, di sini kan tadi dari teman-teman HMPS itu menyarankan untuk membuat kayak semacam video profil tentang UKP gitu kan. Nah, sebenarnya kami dari fotografi itu sebenarnya udah nyicil membuat itu. Nah, yang untuk PGSD TOSI itu kalau misalnya ada di tahun ini, kita mau mengadakan kegiatan seperti itu juga sama, cuma nanti mungkin dari kami itu mau diganti itu namanya, jadi bukan PGSD TOSI seperti itu. Jadi mau nanya dulu di tahun 2021 ini ada nggak kepanitiaan PGSD TOSI itu, karena tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sisilia. Mungkin untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Sisilia, kepada Arya atau Bu Agatha mungkin bisa menjawab atau izin menjawab ya. Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan di PGSD itu sesuai dengan ini ya, ini proker HMPS. Nah, proker HMPS ini sendiri kita dapat dari Prodi. Nah, dari Prodi itu juga sudah mengepostkan untuk kegiatan ini, dan anggarannya yang sudah jelas itu kita tuliskan di sini. Nah, teman-teman, untuk mungkin yang dari UKP fotografi ingin mengadakan acara, bisa memanfaatkan dana UKP-nya. Nah, dana UKP-nya itu kan juga lumayan ya, teman-teman. Mungkin kalau tahun lalu malah tidak digunakan, tahun sebelum-sebelumnya malah tidak digunakan. Nah,
sebisa mungkin tahun ini dimaksimalkan untuk menggunakan dana tersebut. Bila teman-teman mau mengadakan kegiatan, itu bisa menggunakan dana tersebut, teman-teman. Seperti itu. Oh iya, mau nanya juga, kan tadi itu kita dapat dana kan dari dari prodi. Nah, dana yang tadi tuh di PPT itu 4 juta. Itu 4 juta tuh setiap UKP atau gimana? Nah, jadi gini, bioscience itu 4 juta, fotografi itu 4 juta, terus olahraga, tapi olahraga itu mencakup futsal, badminton, dan voli. Terus PGSD musik mencakup gesek, band, dan choir. Terus permainan anak itu sendiri, karawitan sendiri, Montessori sendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya cukup besar dana yang digelontorkan oleh Prodi untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di PGSD sendiri. Gitu. Oke, makasih ya. Oh iya, mau satu lagi mau nanya. Kalau dari kan UKP fotografi ini sebenarnya didirikan oleh dosen Pak Andre. Nah, dari tahun 2017 kalau nggak salah sampai tahun 2020 kayaknya ya, masih dosennya itu Pak Andre. Nah, tadi kan kata teman-teman semua UKP sudah dipegang sama Pak Damai. Berarti kalau misalnya UKP fotografi mau ngadain kepanitiaan, itu kami berkoordinasinya ke Pak Damai atau ke Pak Andre? Oke, baik. Jadi memang kalau tahun ini tuh yang megang tentang UKP itu kami kemarin diberitahu oleh Bu Kintan bahwa yang mengkoordinatori atau membimbing pelaksanaan UKP itu adalah Pak Damai. Jadi nanti teman-teman dari fotografi bisa seperti dari yang Montessori membuat seperti program kerja ataupun rancangan kegiatan atau acaranya nanti bisa dikonsultasikan kepada Pak Damai seperti itu. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mbak Sisilia dan juga Agatha. Nah, untuk yang lain yang ingin menyampaikan juga dari UKP BM mungkin, atau enggak dari UKP olahraga nih, dari UKP olahraga, keluh kesahnya bisa disampaikan dong, biar kita tahu gitu. Kak C, boleh nambahin nggak ya yang tadi kata-katanya Anggi? Oh ya, silakan Adi. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Tadi apa kata Pak itu masih belum berani untuk melakukan kegiatan olahraga yang menyebabkan kerumunan ya teman-teman. Jadi yang dibilang Anggi tadi hanya bisa buat slogan atau poster gitu ya yang berkaitan tentang kesehatan. Jadi makasih ya teman-teman, itu aja tambahannya. Oke, terima kasih kepada Adi. Mungkin untuk olahraga untuk saat ini ya, kegiatan yang mendatangkan kerumunan mungkin belum disetujui. Nah, saya ingin mendengarkan keluh kesah dari UKP olahraga yang sebelumnya nih, UKP badminton, Kak Gabriel. Halo Kak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, jadi gini, UKP olahraga sendiri kan di masa pandemi ini kan nggak bisa berlangsung ya, nggak bisa langsung digerakkan gitu. Nah, dan udah ya hampir setahun lah, udah hampir setahun kan nggak ada kegiatan, nggak ada komunikasi kita dengan HMPS waktu itu juga sempat terputus gitu kan, nggak ada komunikasi lah. Nah, jadi khususnya UKP badminton sendiri tidak ada
tidak ada progres gitu, tidak ada kemajuan lah. Sampai sekarang pun saya juga nggak tahu apakah teman-teman yang dulu sudah pernah mendaftar di OKP badminton ini masih berminat untuk tetap di OKP badminton atau tidak. Nah, mungkin jika memungkinkan seperti yang tadi Pak Damai sampaikan untuk membuat poster dan segala macam, mungkin bisa minta dari teman-teman HMPS untuk melakukan open recruitment kembali untuk UKP olahraga ini kan, mungkin dari badminton, futsal, dan volley gitu kan, bisa melakukan open recruitment kembali agar bisa tahu kan anggota-anggotanya siapa aja. Apalagi kan waktu untuk saat ini kan mahasiswa baru kan sudah ada kayak gitu. Mungkin itu sih usulan dari saya untuk melakukan open recruitment kembali. Oke, baik Kak Gabriela. Kak Gabriel. Nah, mungkin untuk UKP olahraga sendiri memang pada masa pandemi sekarang ini mungkin kita bilang mati karena tidak ada acara yang dapat dilakukan seperti itu. Tapi untuk kata Pak Damai sendiri mungkin untuk oprek sudah dapat dilaksanakan kembali. Namun untuk kegiatan yang akan mendatang atau persetujuan kegiatan yang akan mendatang bisa kami informasikan kembali nanti setelah ada persetujuan seperti itu, Kak Gabriel. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari UKP BEM mungkin ada yang ingin disampaikan atau dari choir? Dari Gesek boleh nggak? Oh, boleh, Kak. Oke, sebelumnya sebenarnya sebelum ada pandemi, UKP Gesek udah bisa dikatain hampir mati karena jujur aja waktu aku pertama kali masuk UKP itu emang ada pertemuan dan itu kayak nyusun jadwal gitu. Misalnya karena kan anggota banyak yang mendaftar tapi ternyata alat musiknya nggak mewadahi, jadi kayak dibagi hari, jadi seminggu itu 2 kali pertemuan. Tapi ternyata saat udah dibagi itu nggak jalan gitu pertemuannya. Saat luring itu nggak ada pertemuan sama sekali sampai akhirnya ganti jabatan ke kami. Nah, setelah itu jatuh ke kami juga bingung mau ngapain gitu, sedangkan kami kan belum dapat apa-apa istilahnya. Kami bingung mau mengembangkan itu UKP-nya itu melalui apa, karena jujur aja kami semua yang menjadi pengurus di UKP Gesek sendiri juga belum mampu untuk memberi informasi kepada rekan-rekan karena kami juga masih belajar gitu. Terus kami juga sempat nanya apakah ada pelatih. Nah, terus jawaban dari kakaknya waktu kami tanya, jawaban dari kakaknya itu ada, tapi kalau misalnya untuk 2 kali pertemuan itu nggak memungkinkan karena uangnya nggak cukup buat bayar gitu. Nah, terus aku juga sempat tanya gimana alat musiknya. Ternyata alat musiknya misalnya nih dari 10 alat musik yang dimiliki kampus ternyata hanya 5 saja yang bisa dipakai. Nah, terus sekarang ini kan luring. Kami bingung gimana, sekarang ini kan daring, kami bingung gimana harus ngembanginnya. Dan sedangkan anggotanya juga kayak udah males karena pernah istilahnya kayak kena tipu lah di sebelumnya yang katanya mau ada pertemuan, nyatanya sampai akhir semester nggak ada pertemuan sama sekali, kami nggak dapat apa-apa gitu. Nah, terus kalau misalnya mau dibuat video, kami juga bingung siapa yang mau buat video gitu loh. Dan kalau misalnya belajar alat musik kayak gini kan memang harus benar-benar punya alatnya ya. Kalau hanya teori saja. Dan itu kemungkinan kecil untuk bisanya. Karena mereka nggak tahu ini sebenarnya alatnya tuh gini, harusnya gini-gini. Karena teori itu nggak semudah yang seperti dipraktekkan gitu. Nah, kami minta saran lah teman-teman, kira-kira gimana, kami harus gimana gitu biar UKP-nya tetap jalan. Dan anggotanya juga ada, jujur aja sekarang anggotanya mungkin yang bisa dibilang masih mau berkomunikasi itu hanya 5 orang. Dan itu bisa dikatakan hanya teman-teman dekat aja lah yang kayak udah kenal gitu. Sedangkan yang lainnya kayak ngapain sih kita ada di UKP ini, karena emang nggak ada apa-apa, nggak ada acara apa-apa gitu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang bisa membantu biar UKP Gesek ini bisa jalan.
Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Mungkin dari teman-teman ingin memberikan tanggapan terhadap keluh kesah dari UKP Gesek mungkin. Oke, izin menjawab ya teman. Ya. Iya benar tadi katanya kalau misalnya materi itu kalau nggak bisa sepenuhnya kalau kita praktekin emang nggak berjalan dengan baik gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita kasih materi dasar gitu. Kan tadi katanya kalian sempat di PHP-in gitu ya, sempat nggak ada pertemuan. Mungkin dengan adanya dikasih materi gitu, bisa, aduh maaf teman-teman suaranya, bisa membantulah sedikit biar nggak ngerasa di PHP-in. Kalau misalnya nanti kalian butuh pelatih buat UKP Gesek, bisa hubungin aku ya. Nanti aku bakal cariin. Aku ada kenalan. Nanti misalnya kalau emang kalian butuh pelatih, nah nanti mungkin atau gimana ya, bukan pelatih ya, mungkin dia bisa minta tolong ke dia buat bikin video. Seenggaknya kita itu tahu kan tadi sempat belum ada pertemuan ya atau gimana tadi, biar dia tuh tahu gitu loh, biar tahu dulu misalnya belum bisa pegang nggak apa-apa, yang penting kita di sini kan emang lagi kondisinya pandemi, emang nggak memungkinkan gitu kalau misalnya kita nggak punya alatnya, tapi kan nggak ada salahnya kalau misalnya kita lihat, kita tahu, kan kita jadi kepo. Nah, nanti pas kita udah masuk, baru bisa dicoba gitu. Jadi daripada diem aja gitu, mending coba deh bangun komunikasi sama teman-temannya. Gimana dibangun komunikasinya yang baik. Nanti misalnya pengen ada video atau apa, nanti bisa hubungin aku. Nanti aku bakal cariin ini yang istilahnya bisa dimintain buat bikin video atau apa gitu. Gitu ya kalau dari aku teman. Mungkin dari partner anggota kesenian nih ada yang mau menyalurkan idenya? Iya, satu lagi. Jujur aja dari kami nih yang udah gabung di UKP Gesek, belum tahu sama sekali materinya. Kami cuma baru dikasih tahu tuh cara megang biola gimana, cara gesek biola tuh gimana. Cuma itu doang. Kami belum diajarin ini notasinya ini. Nah, jadi kami juga bingung mau ngasih materi ke mereka gitu loh. Oke, kan sekarang ada YouTube nih, nggak apa-apa nih. Jadi ceritanya, misalnya nih, kalian ngadain Zoom, terus kalian nonton bareng, gimana sih caranya, cara main musiknya, seenggaknya diusahain biar UKP-nya tuh nggak mati gitu loh, biar pas kita masuk nih, jangan sampai UKP-nya kita itu hilang semua gitu, yang seenggaknya kan masih bisa komunikasi kan masih bisa dibangun ya teman-teman. Lebih baik sekarang itu yaitu membangun komunikasi dulu aja. Kalau misalnya emang kita belum bisa, nggak apa-apa, ada YouTube kan. Nah, nanti kita bisa belajar bareng atau misalnya yaitu tadi, misalnya kalau kalian pengen nih ada pertemuan yang langsung gitu, maksudnya yang benar-benar dia pro, bisa main secara langsung biar kalian bisa lihat, bisa langsung tanya ini tuh gimana sih, nggak apa tanya-tanya dulu aja gitu. Nanti kalian bisa hubungin aku ya buat gesek. Tadi udah tahu kontak personnya ya. Bisa hubungin aku teman-teman. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, sedikit menanggapi untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Itu ada sedikit saran dari saya. Mungkin bisa dilakukan oprek terlebih dahulu untuk mengumpulkan anggotanya. Selanjutnya itu nanti dibentuk kepengurusannya. Jadi kan tahu ada kepengurusannya gitu. Terus untuk masalah video, kalau olahraga itu kan tadi kata Pak Damai aneh. Tapi kalau mau dicoba mungkin bisa dengan cara mengambil di YouTube atau dari mana saja. Tidak harus dari kepengurusan itu sendiri. Tetapi jika dari kepengurusan itu sendiri mungkin juga lebih baik. Terima kasih. Semoga menjawab. Izin menanggapi lagi untuk UKP yang voli itu. Tadi kan kata Pak Dame, jika UKP olahraga membahas video itu kan terasa tidak cocok ya, tidak aneh, terutama pada UKP voli ya. Benar saran dari Anggi tadi, mungkin bisa mengajarkan atau memperkenalkan ke anggotanya dengan cara
dia mengajarkan sharing-sharing video lewat YouTube, terus bisa melalui poster-poster atau video-video yang lain agar anggotanya itu bisa belajar bersama di dalam grup UKP tersebut. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Arya dan Mbak Anggi. Semoga Kak Frendi dapat, semoga saran dari Mbak Anggi maupun Mas Arya dapat diterima atau telah menjawab keluh kesah dari Mas Frendi, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang lain yang masih ada kejanggalan di hatinya, mungkin dapat disampaikan lagi. Saya boleh tambahin lagi ya? Oh ya, boleh Mas. Boleh, Kak. Ya, untuk khusus UKP badminton sendiri kan kita belum punya lapangan. Saya dengan HMP sebelumnya sudah pernah mencoba untuk peminjaman aula PGSD sebagai tempat latihan. Tapi waktu itu penuh, ternyata udah penuh waktunya, jadwalnya udah penuh, udah diisi. Nah, bisa minta untuk teman-teman HMP sendiri untuk pengajuan untuk itu enggak, peminjaman lapangan, supaya ketika nanti kita sudah bisa aktif kembali di kampus, kita sudah nggak ribet lagi untuk cari lapangan. Karena kalau kita nggak ada lapangan, UKP badminton nggak tahu mau latihan di mana gitu kan. Ya, jadi kemungkinan besar bagusnya sih di aula PGSD itu. Ya, itu mungkin aja tambahan dari saya. Oke, Mas Gabriel. Nah, untuk penggunaan lapangan badminton sendiri itu kita memang harus minta izin terlebih dahulu ke BAA. Nah, untuk pengurusannya itu bisa kami bantu dari UKP olahraga sendiri. Dari ketuanya juga bisa mengajukan surat ke BAA seperti itu. Jadi intinya kita bisa bantu untuk peminjaman lapangan untuk badminton. Seperti itu, Mas. Nah, untuk UKP lain nih yang masih ada ganjaran di hatinya, bisa berbagi. Selamat malam. Aku boleh nambahin? Oh ya, bisa Mas Natanai. Mau nambahin tadi dari Gabriel juga kan. Sebenarnya kemarin itu kan sebenarnya kan dari dulu tuh badminton tuh ada ya, misalnya dulu tempat aktif. Cuman semenjak yang pengurus-pengurus sebelumnya itu udah semester atas, jadi kan tidak aktif lagi. Nah, kemudian kemarin itu pas awal-awal tahun kami itu mereka buka lagi, terus di grup tuh sempat rame kan, ayo kita mau latihan kapan gitu kan. Tapi ya tadi itu kendalanya adalah kita nggak ada jadwal untuk diminjem di aula itu kan, jadi ngambang lagi, jadi terus mati lagi. Kemudian HMPS sebelumnya nunjuk Gabriel sama aku kan buat jadi ininya pengurusnya badminton. Nah, terus kemudian sama Gabriel udah dicariin jadwal untuk pinjem lapangan. Nah, tapi jadwalnya itu bentrokan kan, kemudian jadinya cuma hari Kamis. Nah, ketika kita dapat jadwal malah pandemi, jadi udah nggak aktif lagi sekarang. Nah, karena kebetulan juga karena aku sama Gabriel itu kan udah semester atas, jadi itu pengurusnya ya cuman kami doang karena ditunjuk, itu pun karena ditunjuk dari HM selama, karena dari awal tuh nggak ada ketua, nggak ada sekretaris, nggak ada bendahara. Nah, mungkin teman-teman ya HMPS ataupun yang pengurus UKP badminton sekarang itu kan bisa kerjasama untuk buat oprek cari pengurus baru. Jadi mungkin teman-teman yang semester 4, semester 2 itu bisa kita gali bakat mereka, misalkan mereka mau jadi pengurus badminton itu malah bagus. Jadi ada regenerasi gitu loh. Jadi ketika kita udah nggak bisa ngurus badminton, masih ada semester-semester bawah yang megang gitu loh. Jadi ketika mereka nanti masuk udah ada pengurusnya gitu loh.
Jadi nggak cuma ngandelin yang semester atas gitu. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nathanael. Malam, maaf ya, ini mau nambahin lagi. Ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Nathan, karena kan jujur secara pribadi saya pun cuman bantuin oprek pas menjabat jadi HMPS dulu. Terus dan secara pribadi juga saya tuh merasa keberatan untuk apa ya? Ya untuk jadi koordinator, karena bukan hanya semester 6 yang udah berat ya, udah masuk mikir skripsi, belum yang lainnya, terus saya ditambah lagi dengan ikut panitia yang di luar kampus. Itu jadi kayak bingung mau mikir yang mana, belum lagi kasarannya di dolanan anak ini kan belum ada apa-apa gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dolanan anak dulu udah ada, kan ada bayangannya gitu loh. Terus kayak mungkin dari HMPS bisa membantu kami biar apa ya, tetap berjalan tapi nggak cuma ngandelin semester tua yang kayak gini gitu loh. Jadi ada semester yang lebih muda, jadi bisa ganti itu kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak untuk tambahannya. Nah, untuk berikutnya dari UKP Fire mungkin kita bisa dengarkan curhatan hatinya, atau dari BEM atau dari Bioscience mungkin. Halo teman-teman. Dari UKP BEM mungkin ada, atau Iqbal mungkin ingin mau menyampaikan curhatan hatinya mungkin. Halo Iqbal. Halo, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam Pria. Saya koordinator dari UKP BEN. Kemarin saya sempat bertanya kepada Sisi yang itu tentang apa oprek BEN. Nah, sebenarnya sih kami sudah buat poster dan kami sudah siap untuk melakukan oprek. Tapi tinggal dari pihak HMPS untuk apa itu menyebarluaskan. Jadi kami mohon bantuannya aja. Udah itu aja sih tambahan dari kami supaya apa ya, regenerasi dari adik tingkat itu semakin menambah. Terima kasih. Oh ya, izin menanggapi dari Mas Iqbal. Oh ya, untuk teman-teman UKP jika ingin mengadakan oprek mulai hari besok atau sehabis ini bisa meng-share poster atau teknis yang lain kepada di dalam grup juga bisa, atau chat ke penanggung jawab, yaitu kontaknya namanya Ica dan Meta. Nanti saya berikan di deskripsi grup ya teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arya. Nah, untuk mau dengar dari ini dong, UKP Bioscience, biar kita bisa menanggapi apa yang perlu ditanggapi seperti itu. UKP. Halo, selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam Kak. Saya perwakilan dari UKP Bioscience. Kalau tadi kan UKP yang lain menjelaskan kalau bingung mengadakan kegiatan di masa pandemi ini. Sedangkan dari kami sendiri malah bingung mencari anggota karena sejak akhir tahun 2019 itu kan kami sempat membuka oprek, tapi tidak ada teman mahasiswa yang berminat mendaftar begitu loh. Kemudian kami memutuskan untuk membuka oprek lagi tahun 2020 kemarin sebelum pandemi, bulan apa ya? Maret kayaknya. Dan itu pun juga tidak ada yang berminat untuk bergabung bersama kami. Jadi sampai saat ini
selain bingung juga mau mengadakan kegiatan karena anggotanya kami juga sudah kebetulan semester 8 semua, angkatan 17 semua. Jadi kemungkinan sebelum kami keluar dari PGSD besok, mudah-mudahan tahun ini, kami mau mengadakan oprek begitu loh, biar UKP Bioscience diharapkan nggak mati dan ada seterusnya buat adik-adik tingkat selanjutnya begitu. Mungkin begitu dari Bioscience. Selanjutnya kami akan mengadakan oprek lagi begitu dan meminta bantuan dari teman-teman HMPS. Terima kasih. Oke, Mas Santo. Oke, buat teman-teman yang lain yang mungkin untuk ini saat ini untuk sesi sharing mungkin saya cukupkan. Jadi pada dasarnya untuk semua UKP sudah bisa membuka oprek agar UKP dapat menerima ini bergenerasi kembali gitu, biar nggak mati. UKP di PGSD ini tidak mati seperti itu, karena kan sayang udah lama didirikan tapi pada akhirnya mati karena pandemi. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena pendirian UKP itu kan tidak gampang, jadi jangan mati pada masa kita seperti itu. Baik, untuk berikutnya mungkin kepada Agatha ingin menyampaikan sesuatu. Halo Agatha. Halo, baik teman-teman. Terima kasih atas sharingnya. Dan kami di sini selaku HMPS, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu teman-teman. Dan nanti bila teman-teman ada kesulitan, mau menghubungi dosen ataupun mau mengadakan kegiatan, oh ya teman-teman bila ingin mengadakan virtual meeting dan ingin menggunakan Zoom kampus, nanti juga bisa menghubungi kami. Nanti kami akan buatkan surat untuk meminjam akun Zoom kampus, milik kampus seperti itu, untuk memfasilitasi teman-teman untuk tetap berkegiatan bersama anggotanya. Sangat di ini walaupun pandemi kita harus tetap mengusahakan sebaik mungkin untuk baik kuliah kita ataupun organisasi-organisasi yang kita ampu ataupun kita memiliki tanggung jawab di situ. Mari untuk PGSD yang lebih baik pastinya. Baik, sekian dari saya. Oke, terima kasih Bu Agatha. Oke teman-teman, jadi jangan sampai UKP kita mati karena pandemi ini. Mari kita tetap semangat menjalani tugas dan tanggung jawab kita, agar kita sebagai contoh untuk adik-adik kita nantinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini adalah ujung dari acara kita pada malam hari ini. Tapi sebelum nanti bagi yang belum presensi bisa presensi ini ya, linknya udah saya kirim di room chat. Dipersilakan untuk presensi. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, doa penutup dibawakan oleh Anggi. Nah, setelah nanti doa selesai, kita adakan sesi foto. Seperti itu. Oke, kepada Mbak Anggi, kami persilakan untuk memimpin doa penutup. Oke, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Doa pada kesempatan kali ini akan saya pimpin secara Katolik bagi teman-teman yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama kegiatan kami pada malam hari. Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kami mohon, jadikanlah apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Anggi.
Untuk sesi foto bisa di ini on cam para peserta. Untuk sesi fotonya bisa dibantu oleh Mas Andreas. Halo Mas Andreas. Ya, Oke. On cam dong semua. Oke, untuk aba-abanya kita ini dari Mas Andreas ya. untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lalu untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Oke.